Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita jumpa lagi dalam pembelajaran daring. Materi kali ini yang Bapak berikan adalah bangun ruang sisi datar bagian kedua, yaitu tentang prisma dan limas. Baik, pertama kali kita bahas adalah tentang prisma. Apa pengertian prisma? Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah bidang berbentuk segi banyak yang sejajar dan sisi-sisi tegaknya yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Macam-macam prisma antara lain adalah prisma segitiga, prisma segi empat, dan prisma segi N. Kalian perhatikan gambar di bawah ini. Tampak bagaimana bentuknya prisma segitiga, prisma segi empat, dan prisma segi lima. Masih banyak lagi, ada juga prisma yang alasnya berbentuk belah ketupat dan lain-lain. Bagaimana unsur-unsur prisma? Prisma segi N, yang pertama adalah jumlah titik sudut 2 kali N, di mana N adalah banyaknya segi pada prisma. Kemudian jumlah bidang N plus 2, jumlah rusuk 3 kali N, sehingga jumlah diagonal bidang N kali N tambah 1. Jumlah diagonal ruang adalah N kali N dikurangi 3. Sedangkan untuk volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya tergantung dari alas prisma ya, macam-macam bentuknya. Sedangkan luas permukaan adalah 2 kali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak dari prisma. Oke, sudah mengerti anak-anak? Kita lanjutkan dengan contoh soal. Ya, perhatikan. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang sisi 13 cm dan panjang salah satu diagonalnya adalah 24 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, hitunglah volume prisma itu. Kita bahas anak-anak. Sebelum mencari volume, kita cari dulu panjang diagonal 2, atau kalau kalian perhatikan gambar di samping yaitu diagonal DB. Karena diagonal 1, diagonal AC-nya sudah diketahui yaitu 24. Diagonal AC berpotongan di titik O. Titik O itu membagi 2 diagonal AC, sehingga 24 bagi 2 jadi 12 gitu ya. Nah, untuk mencari diagonal DB kita cari dulu panjang OB. OB itu kita lihat di OB sama dengan BC kuadrat. Sisinya kan 13 tadi ketahui ya. Dikurangi OC kuadrat sama dengan 13 dikurangi kuadrat kurangi 12 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144, hasilnya 25. Kemudian kita akar, hasilnya adalah 5. Jadi panjang OB 5. Panjang OB pasti sama dengan OD, sehingga nanti panjang diagonal 2 itu pasti 2 kali 5. Itu sudah rumus ya. Sedangkan tinggi prismanya adalah 15, maka volume dari prisma belah ketupat itu adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 kali tinggi, yaitu setengah kali 24 kali 10 kali 15. Hasilnya adalah 1800 cm per bukan persegi, kubik. Sudah jelas anak-anak? Kita lanjutkan. Limas. Bagaimana pengertian limas anak-anak? Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas yang berbentuk segi N, yang kemudian dari sisi alas tersebut dibentuk sisi tegak berbentuk segitiga yang bertemu di satu titik puncak ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Itu adalah limas dengan alas segitiga dan limas dengan alas persegi. Bagaimana unsur-unsur limas? Ya, limas segi N. Rumusnya jumlah titik sudut sama dengan N ditambah 1. Jumlah bidang sama dengan N ditambah 1 juga ya. Jumlah rusuk
2 kali N, jumlah diagonal bidang N per 2 kali N kurangi 3. Perlu diketahui bahwa limas tidak memiliki diagonal ruang. Kemudian volume limas rumusnya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Sedangkan luas permukaan limas itu sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Tegaknya pasti kan segitiga tadi ya. Jadi N itu menunjukkan banyaknya segi pada limas. Oke, kita lanjutkan bagaimana contoh soalnya. Baik, hitunglah luas sisi limas yang alasnya berbentuk persegi dengan luas alas 100 cm persegi dan volumenya 400 cm3. Kita bahas. Perhatikan gambar di samping, gambar limas itu ya. Sebelum kita membahas mencari volumenya, kita cari dulu tingginya, tinggi limas. Tinggi limas di situ kita masukkan ke rumusnya, volume limas sama dengan 400 cm3 ya. Volume limas sepertiga kali luas alas kali tinggi, jadi sepertiga kali 100 kali T. T-nya belum diketahui ya, sehingga kita masukkan, kita substitusikan, yaitu kita kalikan ya, 400 sama dengan 100 T per 3. Kita kalikan silang, yaitu 3-nya naik, jadi 400 kali 3, kemudian 100 kali T itu 1 ya, karena 400 itu dianggap gak ada pernya, berarti per 1 tetap nilainya, sehingga T di situ sama dengan 1200 kali dibagi 100, hasilnya 100, sehingga tinggi limas 100. Kemudian yang kedua, kita cari dulu TP. TP itu adalah tinggi segitiga pada sisi tegak limas. Kita cari dengan menggunakan Pitagoras, yaitu TP sama dengan TO kuadrat ditambah OP kuadrat. Jadi 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, kemudian kita akar ya. 144 ditambah 25 hasilnya adalah 169. Kita akar, hasilnya 13. TP 13 sudah ketemu. Kemudian baru kita hitung luas seluruh permukaan limas sama dengan luas persegi, luas alasnya tadi, ditambah 4 kali luas segitiga sisi tegaknya. Hasilnya adalah sisi kali sisi tambah 4 kali setengah kali alas kali tinggi segitiga. 10 kali 10 ditambah 4 kali setengah kali 10 kali 3. Hasilnya adalah 100 ditambah 260. Hasilnya adalah 360 cm persegi. Baik anak-anak, kalian sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kalian pelajari latihan soal berikut. Yang pertama, alas sebuah prisma berbentuk bola ketupat dengan panjang sisi 13 cm dan panjang salah satu diagonalnya 24 cm. Tinggi prisma 15. Hitunglah volume prisma itu. Ya, ini bonus nomor 1 ini anak-anak, bonus buat kamu. Oke, yang berikutnya nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Tampak balok dan limas ditumpuk jadi satu. Ya, ukurannya sudah tertera di situ. Hitunglah volume bangun tersebut. Nomor 3. Sebuah limas mempunyai alas berbentuk persegi. Keliling alas limas 90 cm, 96 cm. Sedangkan tinggi limas 16 cm. Hitunglah luas seluruh permukaan limas tersebut. Oke, nomor 4 yang terakhir. Alas sebuah limas 4
Ya, soal nomor 4. Alas balimas trapesium sama kaki mempunyai panjang sisi sejajarnya masing-masing 18 cm dan 12 cm. Jarak kedua sisi jajar 10 cm. Jika tinggi prisma itu 20 cm, hitunglah volume prisma tersebut. Ingat, rumus luas prisma adalah jumlah sisi sejajar dikali setengah tinggi prisma. Jumlah sisi sejajar dikali setengah tinggi prisma. Oke. Baik. Kira-kira cukup sekian anakku. Saya kira cukup sekian anakku. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.